Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Yuliati, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 15 Kabupaten Pulau Morotai, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Alauddin Makassar. Dengan nomor induk mahasiswa 210001252840. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025487649 pada materi ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui salat gerhana, istisqa dan salat jenazah. Materi kelas 8 dengan model pembelajaran problem basic learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, sebagaimana biasa, agar pelajaran kita berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, kita awali dengan membaca doa. Ya, saya persilakan untuk yang sudah ditunjuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Oke. Ibu, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mengecek dulu kehadirannya. Ada siapa temannya yang terhadir hari ini? Hadir semua. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita untuk hari ini. Luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, supaya kita tambah semangat, supaya pelajaran kita yang tadinya yang kita anggap sulit menjadi mudah, mari kita berdiri dulu bersama-sama. Kita ice breaking dulu. Apa ice breaking kita hari ini? Tepuk rukun Islam. Oke. 1, 2, 3 dimulai. Tepuk rukun Islam. Katakan rukun Islam yang pertama. Katakan rukun Islam yang kedua. Sholat. Ketiga ya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Shoo. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sebelum kita masuk materi, Ibu punya beberapa gambar. Di sini perhatikan di depan semua. Di sini ada gambar apa? Matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Kalau yang ini gambar apa yang ini? Gerhana. Pernah lihat gerhana? Gerhana apa yang kalian? Bulan matahari. Terus kalau gerhana bulan biasanya siang hari atau malam hari? Kalau gerhana matahari? Siang hari. Berarti kita semua sudah pernah menyaksikan langsung gerhana
matahari. Biasanya kalau kalian lihat gerhana begitu, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Tidak ingat ya? Nanti sebentar kita akan belajar kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau kita sedang menyaksikan fenomena alam yaitu gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ibu punya gambar lagi. Di sini ada gambar apa? Gambar apa? Kalau ini gambar apa nih? Pohon. Pohon yang sudah tidak ada daunnya ya. Terus yang sana? Matahari yang bersinar ya. Terus kira-kira kalau kalian dihadapkan dengan fenomena seperti ini. Oh, sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Iya, oke. Nanti sebentar kita akan belajar bersama. Mungkin yang lain mungkin masih bingung. Apa itu sholat istisqa? Kenapa harus sholat kalau hadap kekeringan? Nanti sebentar kita akan belajar ya. Kalau yang ini, gambar apa ini? Orang yang sholat jenazah. Kalau yang ini gambar apa? Pocong. Ya, kalau orang sudah meninggal itu dia dikafani seperti ini. Dan kita calon-calon yang akan menghadapi seperti ini. Oke? Ya, baik, kita masuk materi. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk pada materi ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, sholat istisqa atau sholat meminta turunnya hujan, dan sholat jenazah. Kira-kira dari judul materi kita hari ini ada hubungannya tidak dengan gambar yang Ibu tampilkan di awal tadi? Ada, oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai adalah agar kalian atau kita semua dapat memahami dan mempraktikkan tata cara sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Dari sini ada yang pernah tidak laksanakan ketiga sholat ini? Salah satunya mungkin. Ada? Semoga dengan kita mempelajari materi ini, ke depannya mungkin kita sudah bisa melaksanakan sholat sunnah ini ya. Oke. Yang pertama ada namanya sholat gerhana. Apa itu sholat gerhana? Sholat dalam fikih Islam dikenal dengan sholat husufain yang berarti sholat dua gerhana atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Secara khusus, sholat ini dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari disebut sholat khusuf, sedangkan sholat yang dilaksanakan pada gerhana bulan disebut sholat khusuf. Jadi mungkin yang kemarin-kemarin kalau ada gerhana bulan maupun gerhana matahari yang kita lakukan adalah cuma ambil kamera terus kita video pada saat gerhana terus posting di media sosial. Ibu harap setelah kita mempelajari materi ini yang kita lakukan adalah lakukan sholat. Itu lebih besar, lebih baik manfaatnya dibanding kita video terus posting di Facebook maupun WA, atau apalagi ini anak-anak zaman sekarang itu ada namanya TikTok. Selanjutnya, ketentuan sholat gerhana, ketentuan dari sholat ini adalah hukum sholat gerhana, hukumnya adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Jadi sholat ini sangat dianjurkan. Pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya disunahkan secara berjamaah. Apa itu berjamaah? Iya, sholat bersama-sama, minimal 2 orang, maksimal terserah lebih banyak lebih bagus ya. Ini sholat gerhana boleh dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Ibu, waktu pelaksanaannya selama terjadi gerhana baik gerhana matahari maupun gerhana
bulan. Sholat khusuf dilaksanakan pada waktu mulai terjadi gerhana matahari sampai matahari nampak utuh seperti semula. Kan kalau dilakukan pada saat gerhana bulan sampai bulan kembali nampak utuh. Tata caranya bagaimana untuk sholat gerhana ini? Yang pertama adalah kita harus niat. Selanjutnya setelah niat, apa yang perlu kita lakukan? Adalah dia tata cara sholatnya dia lakukan dengan 2 rakaat dengan 2 kali ruku dan 2 kali sujud dalam setiap rakaatnya. Ruku dan sujud pada sholat gerhana lebih panjang dibanding sholat biasanya. Dia sujud dan rukunya lebih lama. Dan setiap rakaat dianjurkan dengan membaca surah Al-Quran lagi setelah ruku pertama dan kedua sebelum sujud. Setelah salam dianjurkan mendengarkan khutbah atau tausiah. Dan kita lanjut. Yang kedua ada namanya sholat istisqa atau sholat meminta turunnya hujan. Kapan sholat ini dilakukan? Pada saat kita dilanda kekeringan. Apa itu sholat istisqa? Sholat sunnah muakkad atau sholat juga yang sangat dianjurkan. Sholat juga yang sangat dianjurkan dilaksanakan untuk memohon kepada Allah agar menurunkan hujan ketika terjadi kekeringan atau kebutuhan air lainnya. Misalnya kalau daerah kita dilanda kekeringan, musim kemarau, air sumur sudah tidak ada, pohon-pohon mati, kekeringan seperti ini. Kemudian matahari panas, pokoknya sudah tidak ada. Biasanya pemerintah menganjurkan untuk meminta turunnya hujan dengan cara sholat istisqa. Sholat ini dilaksanakan secara berjamaah atau bersama-sama. Diawali dengan melakukan persiapan seperti puasa dan sedekah. Biasanya sebelum dilaksanakan sholat ini itu disampaikan untuk berpuasa dulu, kemudian atau sedekah, dan ditutup dengan khutbah serta doa memohon turunnya hujan. Sholat istisqa dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Di mana dilaksanakan? Di lapangan terbuka disertai dengan khutbah. Dipahami sampai sini? Seperti itu. Jadi misalnya itu mungkin Allah menguji kita dengan kita dilanda kekeringan, air tidak ada, pohon-pohon mati, kemudian sawah-sawah kering. Kalau sawah sudah kering, kebun-kebun sudah kering, kita mau makan apa? Kalau sudah tidak ada air, kita mau minum apa? Jadi memohonnya sama siapa? Sama Allah Sang Pencipta yang menciptakan hujan. Oke. Tata cara pelaksanaan sholat ini, dia bagaimana caranya? Itu berkumpul di lapangan, melaksanakan salat 2 rakaat tanpa azan dan iqomah. Ini yang membedakan dengan sholat-sholat pada umumnya. Dia tidak ada azan, tidak ada iqomah. Dengan takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Dia hampir mirip dengan sholat apa? Sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Lalu dilanjutkan dengan khutbah 2 kali. Setelah itu khatib membacakan khutbah istisqa yang berisi anjuran taubat. Kita di sini dianjurkan untuk bertaubat.
Jangan sampai dengan adanya kekeringan Allah itu karena perbuatan kita manusia. Jadi kita dianjurkan untuk bertaubat, istighfar dan memohon dan doa memohon hujan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum salat kita diperintahkan untuk puasa dan bertaubat. 3 hari sebelum pelaksanaan sholat, imam atau ulama menyeru masyarakat untuk berpuasa, sedekah, bertaubat, dan berdamai. Dikumpul di mana? Di tanah lapang. Kayak di lapangan di situ tuh. Yang ketiga ada namanya dia sholat jenazah. Tidak usah takut. Jangan karena gambarnya kalian merasa takut. Kita semua nanti akan ke sana. Kita akan dibungkus seperti itu. Salat wajib bagi umat Islam untuk mendoakan siapa? Jenazah. Siapa itu jenazah? Orang yang sudah meninggal. Hukumnya fardu kifayah, artinya wajib jika tidak ada yang melakukan, namun gugur jika sudah ada sebagian yang melakukannya. Namun jika tidak ada satupun yang melaksanakan kewajiban itu, maksudnya tidak ada satupun yang menyolatkan mayit tersebut, maka semua umat Islam berdosa. Salat ini memiliki 4 takbir, ingat, tanpa ruku dan sujud. Ingat, salat yang tidak ada ruku dan sujudnya adalah salat jenazah. Salat ini memiliki 4 takbir tanpa ruku dan sujud dan dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Kalau dia tidak mampu berdiri, dia bagaimana? Bisa duduk. Tapi dia tidak ada rukunya dan tidak ada sujud seperti salat pada umumnya. Paham sampai di sini? Kita lanjut. Tata cara pelaksanaannya bagaimana? Yang pertama juga ada niat. Untuk jenazah laki-laki dia niatnya bagaimana? Usalli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardu kifayati. Kalau menjadi imam berarti imaman, kalau kita makmum berarti diganti dengan makmuman lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan bagaimana? Usalli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati. Kalau menjadi imam juga baru imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua caranya bagaimana? Kita berdiri. Ketiga, takbir 4 kali. Kemudian membaca surah Al-Fatihah setelah takbiratul ihram, baru membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua. Kemudian keenam, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Nanti dia ada doanya. Yang ketujuh, membaca doa setelah takbir keempat dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, hikmah sholat gerhana. Hikmahnya apa dari kita mempelajari sholat gerhana tadi? Yang pertama, semoga dengan mempelajari itu dapat meningkatkan keimanan dan ketauhidan kita untuk meneguhkan kebesaran Allah dan membersihkan hati kita dari syirik. Yang tadinya kalau gerhana, kebiasaan orang tua zaman dulu itu memukul lesung atau atap atau berteriak atau ada ritual khusus yang dilaksanakan, dan itu tidak dianjurkan dalam umat Islam. Itu masuk syirik. Yang perlu kita lakukan apa setelah kita mempelajari materi ini? Sholat gerhana. Yang kedua, sebagai peringatan dan introspeksi diri, peringatan hari kiamat dan muhasabah diri. Dan biasanya kalau gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu tiba-tiba dia gelap. Itu peringatan untuk kita. Itu cuma sekejap. Tapi pada saat hari kiamat, seluruh yang ada di bumi ini hancur.
langit, bumi, bulan, pokoknya apa semua itu runtuh. Kayaknya ini sudah tidak semangat, sudah loyal, mengantuk. Oh begitu, coba. Semangat pagi. Masih loyo, maunya pagi-pagi luar biasa. Pagi-pagi luar biasa. Saya ulang sekali lagi. Semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Ingat, walaupun sudah siang, sore, malam, semangatnya tetap semangat pagi. Oke, yang kita lanjut, boleh? Yang ketiga, meneladani sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, mendorong perbuatan baik, memperbanyak sedekah dan memperbaiki diri. Selanjutnya ada hikmat sholat istisqa atau sholat meminta turunnya hujan untuk menguatkan keimanan dan tawakal kepada Allah, menumbuhkan rasa solidaritas umat melalui doa bersama serta memohon ampunan atas dosa yang mungkin menjadi penyebab kekeringan. Jangan sampai dengan adanya kekeringan itu adalah ujian dari Allah, mungkin atas perbuatan kita manusia. Jadi kita dikasih ujian kekeringan, tidak ada air, sawah-sawah kering, pohon-pohon mati, dan lain sebagainya. Mungkin dengan adanya ini kita diberi ujian, jadi untuk kita dianjurkan untuk memohon ampun atas dosa yang mungkin menjadi penyebab kekeringan tersebut. Ibadah ini juga mendidik kesabaran. Kita dididik untuk bersabar, tidak berputus asa, dan mengajarkan untuk langsung meminta pertolongan hanya kepada Allah. Selanjutnya ada namanya hikmah melaksanakan sholat jenazah, meliputi perintah atau syariat pahala besar seperti gunung Uhud, terkabulnya doa untuk jenazah terutama jika disolatkan 40 orang atau lebih. Ingat, makin banyak yang solatkan makin bagus, terutama jika disolatkan 40 orang atau lebih. Pengingat dengan kita sholat jenazah itu mengingatkan kita akan kematian untuk mempersiapkan akhirat. Yang tadinya mungkin kita terlalu terlena dengan dunia, dengan menyolatkan mayat itu untuk mengingatkan kita bahwa kita lagi akan ada di posisi itu, namanya menjadi mayat. Serta menunjukkan solidaritas, kepedulian, dan bersamaan kedudukan sesama Muslim. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, tidak ada? Jelas? Oke. Kalau begitu, kalau misalnya jelas, kita bagi kelompok. Oh ya, kelompoknya sudah terbagi ya, seperti ini. Mana untuk kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, di sini Ibu bagikan ada LKPD. Masing-masing kelompok itu berbeda. Tadi ada berapa sholat yang kita pelajari? Ada 3. Yang pertama sholat apa? Gerhana. Yang kedua istisqa. Yang ketiga sholat jenazah. Nanti masing-masing kelompok itu berbeda. Jadi yang untuk kelompok pertama, mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 kalian menjelaskan tentang sholat gerhana. Kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana? Ya, oke. Silakan. Ini sudah. Kalau ada yang tidak jelas,
harus aktif. Ini jelas? Ya, silakan ditulis nama kelompoknya. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Mungkin ada soalnya yang tidak jelas, silakan. Kira-kira waktu pengerjaannya berapa menit? 15 menit boleh? Atau sulit soalnya? Iya. Oke. Gampang-gampang toh? Ya, apalagi tadi kita sudah pelajari bersama. Ada soal yang sulit? Tidak ada. Jelas semua Pak? Yang ini ada kesulitan? Tidak ada Bu, aman. Oke. Sudah semua? Sudah semua? Oke. Kalau begitu kita mulai presentasi. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, berarti sudah semua ya. Berarti kita sudah boleh presentasi. Mulai dari kelompok berapa nih? Oke, kelompok 1. Persilakan. Silakan kelompok yang lain. Oke, sebelum kita mulai presentasi kayaknya supaya tambah semangat, kita ice breaking lagi satu kali lagi. Berdiri dulu. Oke. 1, 2, 3. Tepuk rukun Islam. Rukun Islam yang pertama. Katakan rukun Islam yang kedua. Sholat. Ketiga berpuasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan untuk kelompok 1 kita dengarkan hasil kerja keras kelompok 1. Silakan. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang salat. Oke, baik. Itu ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu, tepuk tangan untuk kelompok 1, luar biasa sekali. Ya, jadi sholat gerhana adalah sholat yang sangat dianjurkan atau pelaksanaannya disunahkan secara berjamaah. Kemudian jelas dari kelompok 1 tadi, kelompok 2 dan 3 jelas, tidak ada pertanyaan. Beri tepuk tangan sekali lagi supaya kalian terus semangat. Oke, persilakan selanjutnya untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang sholat istisqa. Sebelumnya, demikian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi pemaparan dari hasil diskusi kelompok kedua yang membawakan tentang, yang mendiskusikan tentang sholat apa? Istisqa atau sholat apa dia?
Hujan. Baik, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Berarti jelas? Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 3? Tidak ada. Jadi sholat istisqa itu adalah sholat meminta turunnya hujan ketika dilanda apa? Kekeringan atau kebakaran hutan dan lain sebagainya. Pokoknya kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa atau meminta turunnya hujan. Oke, berarti jelas ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, luar biasa sekali ya. Kemudian kita lanjut ke kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu. Iya. Kita dengarkan baik-baik. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Apakah ada pertanyaan? Itu kelompok 3 membuka pertanyaan. Apakah ada pertanyaan untuk mengenai sholat jenazah? Iya. Berarti paham ya? Ya. Apa tadi sholat jenazah? Sholat untuk apa? Untuk mendoakan jenazah. Dia apa yang membedakan dengan sholat yang lainnya? Dia tidak memiliki ruku dan sujud. Berarti paham ya? Kenapa kita harus sholatkan jenazah? Untuk menghormati atau mendoakan orang yang sudah meninggal. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi sudah tadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah apa yang kita pelajari dari materi ini? Tentang sholat. Sholat apa saja? Oke, jadi ada 3 sholat yang kita pelajari hari ini, yaitu pertama adalah namanya sholat gerhana. Itu dilakukan saat kapan? Oke. Kemudian yang kedua ada sholat istisqa. Itu sholat apa namanya? Meminta turunnya hujan kalau kita dilanda kekeringan dan lain sebagainya. Yang ketiga ada namanya sholat apa? Jenazah. Itu pada saat ada yang keluarga kita atau saudara kita yang muslim yang meninggal dunia. Itu apa yang membedakan dengan sholat lainnya? Itu sholat jenazah ini tidak memiliki ruku dan sujud. Oke, baik, sudah dipahami semua. Ada pertanyaan sampai di sini? Berarti jelas semua ya? Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa sekali. Jadi itulah tadi akhir dari presentasi kalian. Luar biasa sekali, Ibu ucapkan terima kasih yang luar biasa atas kerjasamanya. Minggu depan apa yang kita lakukan? Kita hari ini kan, yaitu sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Nanti kita bagi lagi kira-kira kelompok 1 mau praktekkan sholat apa? Jenazah. Oke, kelompok 2 mau praktekkan sholat apa? Istisqa. Berarti mau tidak mau kelompok ketiga praktekkan sholat gerhana. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, sebelum kita tutup, tadi kita buka dengan doa, berarti kita tutup juga dengan doa. Ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul
majelis. Ya, oke. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada ibu selama membawakan pelajaran, ibu punya salah mengucapkan, mungkin penjelasan ibu kurang atau tidak sesuai dari pemikiran kalian, mohon maaf. Ibu sebagai manusia biasa, adapun baiknya itu datangnya dari Allah, salah-salahnya datangnya dari ibu sendiri sebagai manusia biasa. Ibu ucapkan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.